keliling, tahu ya keliling ya. Jadi keliling. Kalau tadinya hutan kota, saya di hutan kampung. Jadi selama 28 hari saya keliling di hutan kampung. Gitu ya. Jadi kalau ceritanya, kalau orang lain di Raja 4, kalau saya Raja 10 lebih. Ada Raja 10 yang tahu cuma saya dan yang tahu. Baik rekan-rekan, khususnya yang di belakang, saya mohon yang hadir pada pagi hari ini menjadi corong ya, menjadi informan kepada teman-teman yang memang tidak ikut senam. Tolong teman-teman untuk yang para komisariat baik barat maupun timur, silakan disounding kalau nanti ada informasi-informasi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang hari ini alhamdulillah bisa hadir semua. Hari ini hadir semua, dan ada dua hal penting yang harus kita ketahui walaupun mungkin tidak berkenaan dengan kita. Yang pertama, sudah hampir 15 tahun teman-teman Dapen dan para pengurus P2Tel berjuang untuk mendapatkan penambahan Tikompe yang rata-rata mereka masih membutuhkan diangkat uangnya MP-nya menjadi minimal 1 juta. Oke, minimal 1 juta. Tepuk tangan. Nah, ini perjuangan kita sebenarnya. Halo, diusahakan tidak ngobrol, nanti kalau ditanya nggak paham. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Yang pertama hadiahnya sedang diedarin Pak Iwan, ada bubur kacang. Ya, jadi mohon ini harinya khusus, tidak ngobrol dulu karena ini ada hal-hal yang sangat urgent buat kita. Jadi saya berterima kasih, saya tidak sekaligus bisa menyampaikan. Mungkin sekarang ke teman-teman, oke? Yang pertama tadi bagi teman-teman yang MP-nya, siapa yang tahu MP? Singkatan adalah manfaat pensiun yang kurang dari 1 miliar, ya. Ada nggak yang karyawan pensiunan yang manfaat pensiunnya kurang dari 1 miliar? Di sini, angkat tangan. Yang 1 miliar, tapi yang pensiun normal, yang pensiun, ada nggak yang pensiun? Banyak ya. Nah, saya mengucapkan selamat karena Bapak dan Ibu akan dirapel, dan ada yang sudah terima, ada yang belum, yaitu tanggal 1 Januari 2021 sampai mulainya ya, sampai dengan 2022 Desember 22. Artinya itu kalau katakanlah 750 juta, kalau naiknya menjadi 1 miliar 250 juta kali 24, itu sendiri saya kan nggak bisa itu. Itu bagi semuanya bagi orang-orang yang penor, yang punya nik, berarti ya yang punya nik. Pak, bagaimana sekarang yang istrinya janda atau suaminya duda? Jadi janda dan duda itu sesuai dengan aturannya dapatnya 75%, artinya 750 miliar dari yang tadinya berapa naik, dirapel juga. Nah, 2 tahun. Terus yang ketiga, bagaimana Pak orang-orang yang waktu suaminya atau istrinya masih kerja, beliau dipanggil, berarti itu namanya alumerta, sama dapatnya 75% dari MP suaminya. Ya, berarti 1 juta. Terus jangan ada yang nanya ya, Pak, saya kalau 1 miliar lebih naik nggak? Naik, tapi naik tangga teman-teman, dari bawah ke atas. Semuanya yang lain nggak dapat. Halo, ya. Jadi teman-teman minta tolong itu yang dapat. Terus bagaimana dengan yang punten? Saya hanya ingin menyampaikan saja yang pendi kan ada yang kurang dari 1 miliar. Yang pendi kurang 1 miliar ya.
dengan sangat menyesal sampai dengan saat ini kabarnya memang tidak ada perubahan. Kabarnya tidak ada perubahan. Dan ini sebenarnya masih dalam perjuangan lah mungkin ya. Tapi yang jelas sampai saat ini tidak dapat. Nah, terus saya kalau sambil ngambil jangan sambil ngobrol biar jelas. Bapak dan Ibu, ini tolong sampaikan ke saya dan Pak Iwan, di barat ke Pak Iwan, di timur ke saya, bila pada tanggal 1 Januari masih juga belum ada perubahan, khususnya yang tadi saya sampaikan. Yang pertama yang penol, yang kedua yang janda atau duda, yang MP-nya memang kurang dari 750 miliar, 750 juta, gitu ya. Nah terus yang terakhir yang tadi yang Anumerta itu yang meninggal pada posisi suaminya masih kerja. Bagi yang teman-teman yang mengambil pending, semoga tidak kurang dari 1 juta. Kalau yang kurang dari 1 juta nanti itu menjadi PR. Cuman perlu saya sampaikan ke Bapak dan Ibu, Bekasi Barat dan Bekasi Timur itu kurang dari 20%, yang dapat dari 1 miliar, yaitu yang penol. Nah, yang lainnya memang yang janda atau duda cukup relatif sekitar 63,2%. Nah ini teman-teman perlu diketahui, ini syukuri bagi yang dapat dan tetap bersabar dan bersyukur bahwa kita masih menerima uang. Saya hanya dengan Pak Iwan hanya menyampaikan saja, kalau untuk merubah tidak bisa. Informasinya itu Ibu dan Bapak, tapi yang terpenting tanggal 1 semuanya insya Allah dapat. Tanggal 1 Januari semuanya dapat, ya. Itu dulu kita syukuri. Terus sebelum saya cerita tentang PSP itu ada yang nanya nggak? Ya, kalau ada yang nanya silakan. Bu mau nanya buburnya masih kurang atau nanya apa? Silakan acungkan tangan, saya yang nanti biar langsung jawab. Monggo Pak, ada yang nanya? Ya. Oke, sambil teman-teman mikir-mikir, Pak Iwan mau nambahin. Silakan banyak. Jadi intinya yang pensiun normal, maka pensiunnya di bawah 1 juta menjadi 1 juta. Yang bernikah, yang janda juga atau anak kalau sebenarnya 75% itu bukan. Dan berapa 2 tahun? 2 tahun ya. 2021 sampai 2023 awal Januari. Coba dicek kira-kira nanti ya. Tapi yang pensiun ini beberapa diberikan. Karena logikanya pensiun ini kan namanya sudah diambil semua. Depan orang-orang bayar sebulan bayar 20 tahun gitu. Nah itu saya masuk akal. Nah untuk yang kena hukuman disiplin dibedakan. Misalnya dalam bekerja dia dibuat moral gitu, kena hukuman disiplin maksimum 750.000, 600.000. Nggak akan naik menjadi 1 juta. Ya, yang kena hukuman disiplin ya, jangan beli kabel ketahuan itu tidak ikut dalam gelombang yang 1 juta penuh. Yang hanya 750.000 maksimal. Saya tambahnya itu ingat-ingat yang pendi sebenarnya belum baik dari bahasa 1 juta ya. Oke ya, jelas ya. Sore aja deh kali ya. Sore aja atau malam. Ya, jadi tambahan Pak Iwan itu tadi saya lupa. Jadi ada 3 yang bergerak ya, yaitu yang penol bergerak sampai dengan angka 1 miliar. Terus yang janda atau duda penol suaminya itu juga bergerak menjadi 750 juta. Nah ada satu lagi yang case-nya itu adalah pensiun yang atas dasar kemanusiaan dari perusahaan sebenarnya tidak dengan hormat, tapi diberikan dengan hormat sehingga masih dapat yang tadinya kurang dari 600
miliar 600 juta, ya berarti naik menjadi 600. Jadi sekarang variasinya, variabelnya 1M 750 juta dan 600 juta. Itu ya. Kayaknya mungkin jelas ya. Ada yang naik teman. Intinya Bapak dan Ibu, bagi yang hadir, tolong disampaikan ke tetangganya, ke temannya, teman gue, teman apa-apa, sampaikan bagi orang-orang yang teman-teman tahu bahwa dia kurang dari 1 miliar. Oke. Berikutnya tadi Pak Iwan sudah menyinggung PSP Telkom. P-nya persatuan, S-nya seluruh pensiunan Telkom. Nah, apa bedanya dengan P2T? Saya mungkin ceritanya P2T dengan PSP aja. PSP menampung semua pensiunan Telkom, termasuk kita di sini. Kalau berminat silakan pindah. Saya sih orangnya open saja, tapi dengan beberapa konsekuensi gitu ya pindah. Terus yang pasti yang akan diakomodasi karena kan baru deklarasi, jadi buat programnya belum riset secara detail. Nah, deklarasinya akan dilaksanakan di Bandung, di Cimahi. Sekretariatnya PSP. Itu teman-teman ya. Jam berapa? Saya juga nanti lihatnya di kantor. Kalau nggak salah jam 10, jam 12. Ya, ada yang tahu nggak? Jam 1 itu nanti akan deklarasi sekaligus yang teman-teman nanti bisa share ke para komsat, silakan nanti ada zoomnya. Cuman terbatas dengan jumlah 98, jadi harus buru-buru cepat-cepatan gitu. Jadi jam 1 di Cimahi kan kita nggak perlu ke Cimahi, tapi kita nanti kalau ingin tahu silakan nanti linknya akan saya share. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Terus bedanya apa? Kalau di P2T mereka tidak nampung yang teman-teman yang pensiunnya tidak melalui DAPEN, bahasanya itu DPRK, yaitu dia ditaruh di bank. Nah, itu kan tidak diakomodasi oleh DAPEN, karena kalau DAPEN uang kita diberikan setiap bulan dicicil ditaruh. Nah, kalau yang menyimpannya di bank itu akan diberikan ditampung mereka di dalam satu persatuan di PSP tadi. Itu satu bedanya, yang tidak ditampung di sana. Yang kedua, teman-teman, yang memang sekarang menjadi perbincangan hangat terhadap teman-teman yang memang kebanyakan dia memang tidak ditanggung oleh 5 pilar maupun tidak ditanggung oleh DAPEN dan P2T. Siapa yang teman-teman kemarin mengajukan MPS. Nah, ini bisa juga teman-teman menyalurkan berkumpulnya ke teman-teman yang sekarang mengkoordinir di PSP. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang kemarin jelas nih, bagi yang kemarin tidak mengisi setuju dan tidak setuju, teman-teman punya kesempatan untuk masuk, silakan. Yang isi setuju dan tidak setuju untuk pemotongan 5%. Ya, itu bisa dari sekarang, silakan. Namun demikian dari ketiga tadi teman-teman, bila mau beranjak pindah ke rumah baru PSP, saya minta dengan sangat hormat untuk melapor kepada pengurus yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau orang Barat silakan ke Pak Iwan, kalau orang Timur silakan ke Bekasi Timur. Kenapa demikian, teman-teman? Karena khususnya teman-teman yang menerima MP itu akan bermasalah bila teman-teman daftar di sana, dari DAPEN yang dipotong, teman-teman tidak dapat uangnya. Itu yang saya ragukan. Tapi belum tentu, mungkin nanti pengurusnya akan mengcover dan lain sebagainya. Itu yang berbeda. Terus Pak, saya harus lapor ke siapa kalau saya mau? Ini bedanya kalau Telkom, P2T, Telkom pasif. Jadi teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, langsung masuk secara otomatis kalau dia lahir dari DAPEN. Jadi teman-teman udah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau teman-teman sekarang mau lapor, mau masuk jadi anggota PS,
Jakarta itu akan ditampung, ada sekretariatnya dari Serang sampai dengan Bekasi Timur sana ditampung, dan nanti akan dikelompokkan seperti kita, ada Bekasi Timur, Bekasi Barat. Cuman mungkin dalam waktu dekat kan nggak mungkin, masa orang dua harus ada pengurusnya lebih dari 10, susah. Jadi nanti teman-teman akan ditampung dulu satu, desentralisasi di Gatsu, kantornya di Gatsu, nanti ke sekretariatnya nanti ada yang bertemunya. Saya akan berusaha dengan Pak Iwan nanti bagi yang memakainya lapor dulu ke kami, nanti kami akan tampung. Nanti teman-teman kita biar mengisi satu form yang diberikan formulirnya dari pengurus PSP, gitu ya. Nah, terakhir Pak, bagaimana bentuk konsekuensi lain terhadap hak-hak kita yang sudah ada di PUATER? Contoh apa saja? Yang pertama masalah MP. MP-nya nanti mungkin akan diatur oleh masing-masing manajemen PP-nya, pusatnya masing-masing, untuk dikumpulin agar nanti bisa dikelola oleh masing-masing. Kalau yang existing kayak kita ya biasa aja nggak perubahan. Nah, cuman perlu saya ilustrasikan sebelumnya, tadi lupa, bahwa semua pengurus 91 cabang sampai dengan hari ini belum ada yang mutasi ke PSP. Jadi nanti teman-teman ada pengurusnya mungkin dari PSP yang baru, karena sampai dengan saat ini belum ada yang tidak, termasuk saya, Pak Iwan juga sama. Kayak itu teman-teman ya. Tadi saya tambahkan lagi, jadi kalau teman-teman nanti haknya itu ada dua. Ada yang tahu nggak haknya teman-teman sebagai pensiun yang berkaitan dengan finansial? Apa kira-kira haknya? Ada yang tahu? Itu siapa? Datang bukan hak uang. Datang itu kita mendatangkan, mereview kembali, kita mendaftarkan ulang. Oh, datang bapak tadi. Oh iya, betul, betul. Saya kira datangnya, betul. Nah, datang. Ya, datang ini saya ngambil ilustrasi yang sudah, contoh yang sudah ada. Pada saat bulan 5 sampai dengan bulan November kemarin, teman-teman bila punten istrinya dipanggil, itu pasti ditanya saya dengan Pak Iwan, mau tetap ngisi form setuju nggak yang 5 permin? Kalau setuju, teman-teman isinya diberikan. Angkanya 2 juta. Bagus sih Pak Pak Ganjar sampai teman-teman. Ya, terus satu lagi apa? Kira-kira? Ya, kalender bukan uang. Nah, dapat MP teman-teman. Nah, ini MP kenapa harus lapor ke PC-nya masing-masing? Karena kaitannya dengan kelangsungan MP. Kalau tidak didapurkan, maka MP-nya di stop. MP-nya di stop, jadi harus lapor kepada KPC-nya masing-masing, dan nanti akan tanda tangan oleh KPC. Kita dengan Pak Iwan akan menyiapkan formnya kurang lebih gini. Kita memberikan keleluasaan dan kita nanti akan kasih form. Intinya form pemberitahuan bahwa dia akan pindah dengan sukarela, dengan sadar, mengkompakan dan bla-bla-bla. Jadi kami buka, teman-teman silakan. Kebetulan saya mantau di Bekasi Timur banyak wacana-wacana, tapi di ujungnya tetap dia masih ingin di kandang yang lama, di rumah yang lama. Gitu teman-teman. Ya. Nggak apa-apa mau kandangnya mau ngaku kambing, kan kalau kita punya kandang ya juga kan, kandangnya rumah Barat. Mungkin dari saya sebelum diakhiri, silakan kalau ada yang nanya atau mengkonfirmasikan, silakan. Oh iya, mobilnya itu tempat ya Bang Hafiz, ya. Udah nanti masih megang mic nih. Nanti kan kalau nggak salah plat dipakai link. Jadi nanti pendaftaran itu kan secara aktif ya, pendaftaran
itu lewat link yang akan di set mereka gitu, oleh pengurus PSB. Apakah memungkinkan, karena namanya link kan tidak terkontrol ya, ke siapa saja bisa masuk. Apakah boleh seseorang itu, seorang pensiunan Telkom memiliki 2 keanggotaan di P2Tel pada saat yang bersamaan dengan PSB? Itu Pak Dong, pertanyaannya. Baik. Tes. Ini pertanyaannya juga bagus juga nih. Jadi kata Pak Muklis